Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sangat Fitra Rubianto. Saya dari jurusan Kimia dan Konseling offering B angkatan 2013. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam desain penelitian. Pertama adalah penelitian. Penelitian suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data menggunakan metode ilmiah, kuantitatif ataupun kualitatif, eksperimental atau non-eksperimen. Metode penelitian ada kalanya juga disebut metode penelitian, berarti desain atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi tentang objek atau subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu. Penelitian mengembangkan pengetahuan, pengembangan dan uji teori. Berikutnya adalah macam-macam desain penelitian. Penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus, dalam arti penelitian difokuskan pada suatu fenomena saja yang dipilih dan dipahami secara mendalam. Fenomena tersebut bisa sekelompok siswa. Penelitian kualitatif menuntut perencanaan yang matang untuk menentukan tempat partisipan dan memulai pengumpulan data. Kelompok yang diteliti merupakan suatu sosial budaya yang bersifat alamiah dan saling berinteraksi secara individual atau kelompok. Kegunaan penelitian kualitatif bagi pengembang teori cocok untuk melakukan pengungkapan atau eksploratory dan penemuan discovery. Studi pengungkapan berkenaan dengan suatu topik yang pada penelitian terdahulu hanya memberikan hasil-hasil yang sangat terbatas. Studi ini selanjutnya diarahkan pada penemuan-penemuan yang lebih lanjut. Berikutnya sumbangan bagi penyempurnaan praktik. Penelitian kualitatif menghasilkan deskripsi dan analisis tentang kegiatan suatu proses atau peristiwa-peristiwa penting. Berikutnya sumbangan bagi penentuan kebijakan. Hasil penelitian kualitatif juga dapat memberikan bagi perumusan, implementasi dan perubahan kebijakan. Berikutnya adalah sumbangan bagi klarifikasi isu-isu dan tindakan sosial. Studi kasus dapat difokuskan pada pengalaman-pengalaman dalam kehidupan antara dan kelompok etnik, kelas sosial, dan peranan gender. Sumbangan bagi studi-studi kasus yang tidak mungkin diteliti dengan penelitian biasa. Validitas desain kualitatif. Desain kualitatif menunjukkan tingkat kejelasan fenomena hasil penelitian sesuai dengan kenyataan. Dalam penelitian kualitatif, validitas berkenaan dengan validitas internal, validitas eksternal, objektivitas atau sesuai kenyataan dan reliabilitas. Strategi meningkatkan validitas. Validitas penelitian kualitatif terletak pada pengumpulan dan analisis data. Validitas tersebut dapat dicapai melalui pengumpulan data yang relatif lama, kemungkinan analisis dan melengkapi data secara berlangsung, dan kemungkinan dan antara temuan dan kenyataan. Dengan pencatatan yang lengkap dan detail, penelitian beberapa orang, dan pencatatan data mekanik dengan menggunakan perekam foto, video, dan audio. Subjektivitas dan reflektivitas. Peneliti kuantitatif bersifat subjektif dan refleksi. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan instrumen standar, tetapi peneliti berperan sebagai instrumen. Kadang-kadang disiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dalam pelaksanaannya dikembangkan dan disesuaikan dengan kenyataan di lapangan dan dikumpulkan secara verbal. Berikutnya adalah desain eksperimen. Desain eksperimen lama yang digunakan adalah model desain sistematik yang dikembangkan oleh Egon Hurwitz. Dalam model desain ini beberapa perlakuan pretest dan post-test yang diberikan. Variabel-variabel lainnya ada yang dikontrol dan ada pula yang tidak dikontrol. Snow memberikan beberapa saran tentang penyusunan dan pelaksanaan eksperimen representatif. Yang pertama, lakukan penelitian dalam setting pendidikan yang nyata atau dalam lingkungan yang kemungkinan untuk dilakukan generalisasi. Yang kedua, memasukkan beberapa variasi lingkungan ke dalam desain eksperimen. Yang ketiga, mengamati apa yang secara nyata dilakukan oleh partisipan atau siswa selama eksperimen berlangsung. Yang keempat, mengaji konteks sosial dari lingkungan di mana eksperimen akan dilakukan. Kelima, menyiapkan dengan baik partisipan yang akan ikut dalam eksperimen, yang mana mengadakan pengendalian perlakuan dan kemungkinan para partisipan menggunakan pendekatan yang bisa mereka lakukan dalam kegiatan belajar. Berikutnya adalah beberapa hal yang perlu mendapat
secara tidak sengaja disampaikan atau ditularkan kepada partisipan sehingga mempengaruhi perilaku partisipan. Yang kedua, ketepatan perlakuan. Dalam penelitian ada penelitian perilaku eksperimen dan partisipan atau peserta eksperimen. Peneliti adalah perencana, penafsir data, dan juga menanggung jawab seluruh kegiatan peneliti. Partisipan adalah orang-orang yang diberi perlakuan atau ikut melakukan kegiatan yang dilakukan. Contohnya adalah sampel acak. Dalam eksperimen, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol harus merupakan sampel acak atau random sampling dan treatment. Pengambilan sampel dapat dilakukan secara acak apabila sampel tersebut homogen atau memiliki karakteristik yang sama. Dan pemilihan dan penyusunan desain penelitian. Dalam penelitian merupakan rancangan bagaimana peneliti tersebut dilaksanakan. Dalam penelitian eksperimental dikenal banyak bentuk desain penelitian atau desain eksperimen. Dalam desain dilakukan pengontrolan variabel sehingga antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen karakteristiknya sama. Dan teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif. Teknik analisis atau pengumpulan data sangat berhubungan erat. Jenis data yang diperoleh, pertanyaan penelitian atau hipotesis, dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian dengan pertanyaan penelitian atau hipotesis, walaupun rumusannya berbeda, tetapi memiliki sasaran yang sama. Kalau tujuan atau pertanyaan penelitiannya hanya diarahkan untuk mendapatkan deskripsi, maka analisis datanya cukup dengan menggunakan statistik deskriptif sederhana, menghitung frekuensi dan persentase yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian analisis data dalam bentuk kualitatif. Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif. Kalaupun ada data dokumen yang bersifat kuantitatif yang bersifat deskriptif. Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak dinantikan sampai semua data terkumpul, tetapi dilakukan secara berangsur selesai mendapatkan sekumpulan data dan wawancara atau observasi atau dokumen. Demikian proses pengumpulan analisis data dilakukan secara terus-menerus melalui proses cek dan dicek, analisis dari analisis sehingga ditemukan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya secara menyeluruh. Dalam proses analisis juga dilakukan kegiatan mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan dengan dalam persepsi, rencana, dan pelaksanaan pada seseorang pemimpin umpannya maupun antara seseorang dengan yang lainnya atau anak buah. Kemudian interpretasi temuan, perlakuan, kesimpulan. Interpretasi temuan dimaksudkan untuk memberi makna terhadap temuan-temuan penelitian. Makna biasanya bisa diartikan dalam suatu hubungan. Hubungan itu bisa positif atau memberikan kebaikan, tetapi juga bisa negatif atau menimbulkan ancaman. Dalam penelitian kuantitatif, hubungan tersebut sudah dinyatakan dalam analisis data yang besarnya koefisien, korelasi, regresi, perbedaan, dan seterusnya. Dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif deskriptif, maka hubungan dan penafsiran artinya ditemukan oleh kejelian dan kekritisan peneliti dalam melihat fakta-fakta atau data dan hubungan antara fakta-fakta atau data tersebut. Terhadap suatu hasil penelitian atau kesimpulan biasanya muncul hal yaitu implikasi dan rekomendasi atau saran. Implikasi merupakan akibat logis dari temuan-temuan penelitian yang terkandung dalam kesimpulan. Kalau ditemukan hal seperti ini, maka apa implikasinya? Rekomendasi merupakan hal-hal yang sebaiknya oleh pihak-pihak terkait dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian atau apa yang harus dihindari agar tidak jadi hal negatif seperti yang ditemukan pada penelitiannya. Jadi kesimpulan dari materi tadi adalah dengan demikian data dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan suatu proses pengumpulan data yang dilakukan secara logis dan sistematis. Penelitian memiliki dua desain penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, yang dimana setiap masing-masing penelitian memiliki perbedaan yang sangat beragam. Selain itu, dalam desain penelitian kualitatif dan kuantitatif juga memiliki makna hubungan dan penafsiran, artinya ditentukan oleh kejelian dan keefektifan peneliti dalam melihat fakta-fakta dan hubungan antara fakta-fakta atau data tersebut. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum.